Adapun amanah yang harus saya teruskan adalah tadi malam saya dihubungi sama Doktif. Saya dihubungi oleh Doktif yang kebetulan dia sampaikan bahwa dia mau berangkat umroh. Ya, Doktif mau berangkat umroh. Namun demikian dia minta tolong kepada saya untuk membantu memonitoring kasus laporan dugaan persekusi yang dilakukan oleh orang-orang atau rombongan yang sudah dilaporkan di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Doktif tadi malam juga sekitar jam 11 malam menghubungi saya, berkomunikasi dengan saya. Dia izin pamit mau pergi umroh dulu. Namun demikian infonya tanggal 10 besok, 10 April 2025 ada sidangnya Iza Zega ya. Nah, dia nanti akan mengikuti sidang tersebut secara Zoom mungkin di kota Madinah atau di Mekah disampaikan. Nah, di sana dia akan buka semua terkait dengan persoalan Iza Zega yang diduga pergi umroh. Namun demikian masuk ke istilahnya itu ke tempatnya wanita. Kemarin disampaikan itu. Dan untuk terkait dengan perkaranya Doktif yang sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya, khususnya kemarin saya juga sudah berkomunikasi dengan pihak Direktorat Kriminal Umum, yaitu di Keamanan Negara. Pihak penyidik menyampaikan bahwa kasusnya tetap berjalan. Jadi sampai dengan saat ini tidak ada kendala. Kan soalnya banyak pertanyaan ya dari masyarakat, netizen khususnya banyak pertanyaan, ini laporannya kok sudah jalan berapa bulan tapi SS dan rombongan kok belum ditahan, belum ditangkap. Nah, ini harus disampaikan bahwa terkait dengan satu kasus yang dilaporkan tentunya ada proses dan tahapan-tahapan penyidikan. Ya, lama atau tidak lamanya tentunya itu kewenangan atau dari proses penyidikan itu sendiri. Nah, sejauh ini saya berkomunikasi dengan pimpinan, tidak ada masalah dan ini semua berjalan. Cuma memang kemarin infonya ada yang minta untuk ditunda pemeriksaannya karena mau persiapan Lebaran. Saya pertama kali melihat adanya peristiwa yang dialami oleh Doktif pada malam hari itu di satu restoran, didatangi oleh rame-rame banyak orang ya. Dia dipaksa untuk menyatakan sesuatu, dia tidak boleh masuk ke mobilnya. Seperti yang disampaikan juga tadi malam Doktif kepada saya bahwa Bang, memang saya ditahan Bang supaya tidak boleh masuk ke mobil apa segala, terus lalu diolok-olok secara live bersamaan rame-rame itu. Saya sampai saat menyatakan gitu ya, kalau mungkin itu terjadi sama istri saya, mungkin saya yang akan lebih dulu masuk penjara, karena saya nggak akan bisa terima kalau ada orang yang memperlakukan seperti apa yang dialami oleh Doktif gitu ya. Dan kebetulan dari awal kejadian, esok harinya saya berkomunikasi dengan suaminya Doktif, yang dimana beliau adalah seorang pengacara senior dan juga sahabat dan kawan baik saya. Ya, saya berkomunikasi, suaminya juga menyampaikan, Nan, malam itu abang tidak ada di Jakarta. Kalau abang ada di Jakarta, pasti abang juga marah lah. Lihat, siapa yang tidak marah melihat istrinya dipersekusi seperti itu? Rame-rame didatangi, dipermalukan, ditahan. Jadi memang dari awal saya sudah awal malamnya kejadian, besok harinya saya sudah berkomunikasi dengan suaminya Doktif. Gitu. Yang kebetulan Bang Nasrullah itu, Teguh Nasrullah adalah kawan saya, sahabat saya. Nah dari situ saya mengikuti, monitor, saya bilang ini nggak boleh seperti ini. Ya, ada caranya. Kalau memang si SS dan rombongannya merasa dirugikan atau merasa tidak senang, kan ada caranya.
ada caranya yang lebih beradab lah gitu ya, nggak dengan cara datengin orang rame-rame ya lalu dipaksa, ditekan. Saya rasa itu perbuatan yang ya tidak baik lah gitu loh. Siapapun sebagai seorang suami pasti marah kalau melihat istrinya diperlakukan seperti itu. Nah, adapun kemarin Dokter juga sudah mengirimkan ke saya laporan polisinya, dan saya terus berkomunikasi dengan pihak penyidik Polda Metro Jaya bahwa kasus ini terus berjalan ya, karena banyak juga pertanyaan dari masyarakat netizen, ada apa kasusnya tidak berjalan ya, saya harus sampaikan kasusnya berjalan gitu. Bener nggak sih? Nggak ada itu, jadi gini, kalau untuk tersangka ya, selama belum ada pencekalan apalagi terkait dengan ibadah, saya rasa itu nggak jadi persoalan gitu. Pihak yang berwenang kan tidak mengeluarkan pencekalan, jadi saya minta juga udahlah stop lah ya, siapapun itu tentunya dari pihak manapun nggak usah berkoar-koar atau mendahului proses hukum gitu, nggak usah ya. Kalau udah dilaporin udah diem aja gitu loh. Kalau dilaporin masih koar-koar ya nanti akhirnya ujung-ujungnya bisa banyak laporan polisi gitu. Kan saya juga kemarin sudah ketemu ya, saya sudah ketemu dengan Bang Petrus Balapationa, kuasa hukum dari pihak terlapornya Doktif. Saya juga sudah bicara kok, Abang kita profesional ya, artinya Abang sebagai penasihat hukum juga bisa menyampaikan bahwa orang-orang yang terkait apalagi yang sudah dilaporkan oleh Doktif itu sebaiknya nggak usah berkoar-koar